dengan hukum syara. Nah, ini berbeda dengan kapitalis tadi. Ya, perbuatan mereka itu tidak ada ikatan, ya, tidak ada batasan, ya, termasuk dalam masalah akidah. Maka ada sering kita dengar ya kalau di TV-TV itu istilah-istilah apa? Kebebasan berpendapat misalnya, ya. Bahasa Inggrisnya freedom of speech, ya. Huriyatul kalam, ya, kebebasan berbicara. Jadi ngomong apa aja boleh, ya. Kebebasan berbicara. Huriyatul tadayun, kebebasan beragama, ya, freedom of religion, ya. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu dalam arti kebebasan beragama itu adalah orang nggak boleh dipaksa masuk Islam, ya. Orang bebas memilih mau Islam atau mau kafir boleh, ya. Tapi kalau sudah masuk Islam dia terikat dengan syariat Islam, ya. Kalau dia memutuskan kafir ya nanti ditanggung konsekuensinya. Jadi dalam persoalan kewenangan membuat hukum, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam Islam, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Dalam beberapa ayat Allah katakan inil hukmi illa lillah. Ya, tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah. Jadi Allah yang menetapkan ini halal, ini haram, ya, ini mubah dan seterusnya, ya. Allah melalui Rasulnya. Nah, tugas manusia apa? Tugas manusia mempelajari, ya, memahami dan menerapkannya. Jadi kita diberi akal itu untuk itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia itu untuk mempelajari agamanya, ya, untuk dipahami dan diterapkan, ya. Nah, beda dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme kewenangan membuat hukum manusia, ya, berdasarkan aspek kemaslahatan. Nah, kemaslahatan di sini dimaknai sebagai kepentingan, ya Pak, ya. Jadi kemaslahatan di sini artinya adalah kepentingan. Ya, kalau kita mungkin sering mengartikan kemaslahatan ini kebaikan, ya. Tapi secara bahasa Arab, ya, kemaslahatan itu artinya kepentingan. Maka dulu pernah saya katakan ada istilah robitoh maslahiyah. Itu adalah ikatan kepentingan. Jadi membuat hukum itu di tangan manusia berdasarkan aspek kepentingan, ya. Kepentingan siapa? Ya kepentingan mereka-mereka yang membuat hukum itu. Ya, kan wajar kalau manusia membuat hukum ya pasti nggak lepas dari hawa nafsu. Ya, ya, orang-orang yang membuat hukum itulah. Di banyak negara-negara kapitalis seperti itu, Pak. Ya, di Amerika, di Eropa. Nah, sosialisme kurang lebih sama, ya. Tapi kalau sosialisme di sini ada peran negara yang sangat dominan. Lalu pandangan terhadap masyarakat. Ya, pandangan terhadap masyarakat. Jadi masing-masing ideologi ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap apa yang disebut dengan masyarakat. Ya, Islam memandang, nah ini harus diperhatikan nih Pak, masyarakat, ya, adalah kumpulan manusia yang dipersatukan oleh pemikiran, perasaan dan sistem aturan yang sama. Ya, jadi masyarakat itu bukan sekedar kumpulan manusia, ya, bukan sekedar kumpulan individu, tapi di dalam masyarakat itu ada pemikiran yang dihasilkan dari aturan-aturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, jadi ada pemikiran, ada perasaan dan sistem aturan. Ya, jadi kalau aturannya aturan Islam biasanya akan membentuk menjadi pemikiran masyarakatnya adalah orang-orang yang terbiasa untuk berpikir secara Islam. Ya, perasaannya pun perasaan Islam. Ya, maka dalam satu ayat kan dikatakan, ya, Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah Rasulullah. Waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang beriman, asyida'u alal kufar. Ya, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Ya, dan mereka saling berkasih sayang, saling lembut, ya, terhadap saudaranya. Ruhama'u bainahum, di antara orang-orang beriman. Nah, ini akan terbentuk, ya, perasaan yang seperti itu akan terbentuk, Pak. Ya, kalau kemudian Islam yang mengatur kehidupan mereka. Lalu peran individu itu tidak terpisah dari masyarakat di situ. Jadi antara individu dengan masyarakat itu merupakan satu kesatuan. Ya, nanti beda dengan kapitalis, ya. Jadi individu dan masyarakat itu masing-masing menjadi satu hal yang dijaga. Jadi ada syariat yang menjaga individu, ada syariat Islam yang menjaga masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ada saling mengingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi.
Ya, kalau orang mampu menghentikan kemungkaran dengan tangannya, maka harus dihentikan kalau dia melihat ya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisan. Ya, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau enggak mampu lagi dengan hati. Ya, ini prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu, Pak. Ya, nah, maka kalau ini berjalan ya di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi suatu masyarakat yang punya ketakwaan yang baik. Nah, beda dengan kalau ketika kapitalisme ya itu diterapkan kepada mereka. Karena dalam prinsip kapitalisme sebenarnya saya sampaikan tadi, masyarakat itu hanya berdasarkan kumpulan dari individu-individu. Ya, jadi masyarakat itu tidak dipandang sebagai satu kesatuan. Ya, jadi individu-individu yang terpisah. Makanya kalau di sekali lagi ya di negara-negara kapitalis, Pak, ya tetangga sebelah itu belum tentu kenal itu. Karena individual sekali di sana. Ya, nggak ada apa namanya rasa saling apa namanya persaudaraan itu tidak ada. Kalau dalam Islam itu kan memang kita dididik ya oleh Rasulullah supaya kita itu punya ikatan yang kuat, ya. Masalul jasad, bekal jasad, bagaikan satu tubuh kita itu. Kalau ada yang sakit, ya kita harus merasakan ikut sakit ya, kasarnya begitu. Ya. Jadi al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang satu sama lain akan saling menguatkan. Ya. La yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba akhihi, tidak sempurna ya keimanan di antara kalian ya kalau di antara kalian tidak mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsi, bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, ini ajaran Nabi, ya, ajaran Islam, ya, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ya, dan ini akan menumbuhkan rasa persatuan yang kuat dan akan menjadikan satu masyarakat itu masyarakat yang indah, ya, yang agung, yang bisa terjadi saling tolong menolong, mempunyai apa namanya? Empati, ya. Beda dengan masyarakat kapitalis yang individu itu adalah di atas segala-galanya, ya. Ada yang kesusahan di sebelah bisa jadi nggak tahu itu tetangga sebelahnya, ya. Nah, lalu kalau sosialisme masyarakat dibentuk oleh berbagai unsur-unsur tadi ya. Jadi kalau dalam pandangan sosialis ini bejat Pak, pikiran mereka. Jadi manusia itu dianggap sama dengan mesin, sama dengan alam, ya, yang bagaikan gigi roda. Jadi kalau gigi roda itu kan semuanya sama, ya. Karena kalau nggak sama mesinnya nggak bisa berputar. Jadi kehidupan ini dianggap seperti mesin produksi, alat-alat produksi yang berputar terus dan semuanya mempunyai kesamaan. Sehingga manusia dianggap sama dengan alam, dengan barang produksi dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga adalah mengenai ikatan perbuatan. Dalam Islam, perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Ya, al-aslu fil af'al ataqayyadu fi hukmi syar'i. Ya, hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum-hukum syara. Ya, dengan hukum-hukum syariat. Ya, jadi manusia bebas melakukan apapun ya, tetapi ada hukum-hukum di situ. Ya, artinya perbuatan bebas dilakukan bila sesuai dengan hukum syara. Ya, kalau nggak sesuai dengan hukum syara, artinya sesuatu itu ada dalam keharaman, ya, maka secara otomatis ya seorang muslim itu akan menghindari hal itu. Ya, karena dia terikat dengan hukum syara. Nah, ini berbeda dengan kapitalis tadi. Ya, perbuatan mereka itu tidak ada ikatan, ya, tidak ada batasan, ya, termasuk dalam masalah akidah. Maka ada sering kita dengar ya kalau di TV-TV itu istilah-istilah apa? Kebebasan berpendapat misalnya, ya. Bahasa Inggrisnya freedom of speech, ya. Hurriyatul kalam, ya, kebebasan berbicara. Jadi ngomong apa aja boleh, ya. Kebebasan berbicara. Hurriyatul tadayyun, kebebasan beragama, ya, freedom of religion. Ya, beda dengan Islam. Kalau Islam itu dalam arti kebebasan beragama itu adalah orang nggak boleh dipaksa masuk Islam. Ya, orang bebas memilih mau Islam atau mau kafir boleh. Ya, tapi kalau sudah masuk Islam dia terikat dengan syariat Islam. Ya, kalau dia memutuskan kafir ya nanti ditanggung apa namanya konsekuensinya di akhirat nanti. Ya, tapi kalau kebebasan di dalam kapitalisme, dalam ideologi kapitalisme, mereka itu menganggap kebebasan beragama itu menghina agama boleh, gitu. Ya, orang mau keluar masuk agama boleh, nggak beragama boleh.
Nah, ini kebebasan dalam masalah akidah yang ada di dalam prinsip ideologi kapitalisme. Ya, menghina Nabi boleh, menghina Quran boleh. Ya, sebagaimana saya katakan kemarin, di Swedia itu ada orang membakar Al-Quran, kemudian ada orang yang mencegah, yang dihukum malah yang mencegah, bukan yang membakar gitu. Ya, nah, kemudian ada namanya kebebasan pribadi, ini huriyatus syakhsiyah, freedom, kebebasan pribadi ya. Kemudian kebebasan kepemilikan, ya, freedom of ownership, ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya freedom, huriyatul milkiyah, ya, huriyatul milkiyah, kebebasan kepemilikan. Jadi nggak ada halal haram, ya, itu kapitalisme. Nah, kalau sosialisme ada dua hal yang diatur oleh negara, yaitu dalam persoalan agama dan ekonomi. Jadi agama dan ekonomi menjadi kekuasaan negara. Ya, tidak ada kebebasan dalam akidah dan kepemilikan. Ya, kecuali dalam di luar kedua hal ini manusia bebas melakukan apa saja. Tapi kalau akidah dan ekonomi itu ada kebijakan negara yang tidak bijak, ya, yang menganggap agama tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, ini sikap negara seperti itu. Ya. Tapi dalam segi kebebasan yang lain, ya sama dengan kapitalisme tadi, mau zina boleh, mau LGBT boleh, mau pokoknya hal-hal yang nggak sesuai dengan fitrah manusia itu mau dilakukan apapun ya boleh. Sama, sosialisme seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir standar perilaku, ya, bahwa di dalam Islam standarnya adalah hukum syariat yang bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam kapitalisme standar perilakunya kemaslahatan, kepentingan, ya, yang bersifat relatif dan kondisional. Jadi nggak usah kaget Pak, kalau dalam politik itu, ya, dulu ada partai yang saling berhadap-hadapan, gitu ya, sekarang berangkulan, ada yang gitu ya. Ya, dulu seolah-olah nggak terbayang ini dua partai ini akan bisa berkoalisi, ya. Ternyata bisa juga berkoalisi, ya. Dulu lawan, sekarang kawan. Ya, dan sebaliknya, ya, orang-orangnya pun begitu, yang dulu sepertinya nggak bisa akur, sekarang akur, ya, yang dulu masing-masing mempunyai prinsip-prinsip sendiri-sendiri, sekarang akhirnya mereka berada dalam satu sikap. Nah, ini namanya ikatan kepentingan, ya. Jadi perilaku mereka itu didasarkan atas kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat relatif dan kondisional. Nah, kalau sosialisme, ya, standar perilakunya ditentukan oleh negara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara sangat otoriter, sangat diktator. Ya, jadi undang-undang itu ada dalam rangka untuk memaksakan kehendak negara. Nah, ini sosialis. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang beberapa hal perbedaan mendasar dari tiga ideologi dunia.